Mantap, bansos 200.000 langsung cair untuk 6 bulan. Sehingga penerima langsung mendapatkan nominal Rp1.200.000. Berkah di awal Januari. Bagi KPM yang beruntung dan ada namanya sebagai penerima, bisa langsung mencairkan bantuannya di kantor pos terdekat, mulai besok hingga tanggal 10 Januari 2024. Nah, bansos apa kira-kira dan sasaran penerimanya siapa saja? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga di minggu pertama Januari ini selalu ada harapan yang terkabulkan. Dan tentunya kita sama berharap apa yang dicita-citakan di tahun sebelumnya yang belum tercapai, semoga tahun 2024 ini semoga bisa tercapai. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk bercita-cita, dibarengi dengan usaha, selalu ada jalan menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Salah satu program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang saat ini berjalan di Indonesia adalah program Atensi Yapi. Berdasarkan info dari kantor pos di wilayah kami, daftar penerima se-kabupaten sudah ada dalam daftar nominatif penerima Atensi Yapi dengan besaran Rp1.200.000 per orang melalui penyaluran PT Pos Indonesia. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu Bansos Atensi Yapi? Silakan simak penjelasannya di belakang saya. Kesejahteraan anak mencakup seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Permasalahan anak yatim piatu dan yatim piatu atau YAPI adalah hilangnya pengasuh utama dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Di antaranya tidak terpenuhi kebutuhan dasar akibat ketidaksiapan keluarga karena persoalan ekonomi. Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini menggulirkan bantuan YAPI dalam bentuk uang sebesar Rp200.000 per bulan yang menjangkau seluruh anak yang kehilangan orang tuanya. Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga penyalur untuk menyalurkan bantuan YAPI. Bantuan YAPI dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan penambah daya tahan tubuh, pakaian, perlengkapan pendidikan, dan kebutuhan lain yang mendesak. Dengan adanya program YAPI, anak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara optimal, agar hidup tumbuh dan berkembang secara maksimal. Terima kasih Bu Menteri untuk bantuannya. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Permasalahan anak yatim piatu dan yatim piatu atau YAPI adalah hilangnya pengasuh utama dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Di antaranya tidak terpenuhi kebutuhan dasar akibat ketidaksiapan keluarga. Karena persoalan ekonomi, kesejahteraan anak mencakup seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Permasalahan anak yatim piatu dan yatim piatu atau YAPI adalah hilangnya pengasuh utama dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, diantaranya tidak terpenuhi kebutuhan dasar akibat ketidaksiapan keluarga karena persoalan ekonomi. Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini menggulirkan bantuan YAPI dalam bentuk uang sebesar Rp200.000 per bulan yang menjangkau seluruh anak yang kehilangan orang tuanya. Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga penyalur untuk menyalurkan bantuan YAPI. Bantuan YAPI dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan penambah daya tahan tubuh, pakaian perlengkapan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang mendesak. Dengan adanya program YAPI, anak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara optimal agar hidup tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kabar baiknya untuk penyaluran atensi YAPI yakni admin Bansos PT Pos.
langsung mengkonfirmasi di grup pendamping PKH agar tentunya mendampingi anak-anak tersebut untuk proses pencairan ke PT POS. Program Atensi API bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peran sosial, dan mengatasi masalah dalam kehidupan. Dengan program ini, Kementerian Sosial berharap tentang keberfungsian peran anak yatim piatu dalam berkehidupan sosial, bahwa pemerintah hadir merangkul kehidupan anak yatim piatu. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuan Atensi API diberikan setiap bulannya Rp200.000 per KPM. Pencairan di awal Januari 2024 ini langsung cair untuk 6 bulan, sehingga KPM penerima mendapatkan Rp1.200.000 secara tunai. Bansos yatim piatu yang dicairkan ini atau yang disebut Bansos Yapi yang disalurkan tersebut diketahui dengan nominal Rp1,2 juta. Terdapat 5 kategori KPM yang tidak bisa mendapatkannya sehingga jadi penyebab Bansos Yapi tidak dapat untuk diambil. Bansos Atensi Yatim Piatu sebesar 1,2 juta disalurkan untuk periode 6 bulan. KPM yang memenuhi syarat akan mendapatkan dana sebesar Rp200.000 per bulan. Adapun proses penyaluran bansos tersebut itu dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu PT POS Indonesia dan juga Bank Himbara. Namun untuk penyaluran di awal Januari ini terkonfirmasi melalui admin Bansos PT POS Indonesia cabang di daerah kami bahwa yang disalurkan merupakan penyaluran untuk alokasi anggaran tahun 2023. Dan PT POS Indonesia di wilayah kami siap menyalurkan hingga tanggal 10 Januari 2024. Mekanisme penyaluran tergantung dari wilayah masing-masing KPM, dapat melalui pendamping sosial tiap wilayah. Nah, teman-teman, sebagai catatan teman-teman, terdapat 5 kategori KPM yang tidak bisa mendapatkan atensi yatim piatu sebesar Rp1,2 juta. Melansir dari YouTube Info Bansos, yang pertama KPM telah berusia di atas 18 tahun. Untuk KPM yang tidak memenuhi syarat usia tersebut tidak bisa mendapatkan Bansos Atensi Yatim Piatu. Yang kedua, KPM meninggal dunia. Jika KPM meninggal dunia, maka Bansos tidak bisa dibayarkan ke wali keluarga lainnya meski ada ahli waris. Yang ketiga, penerima manfaat tidak diketahui keberadaannya. KPM tidak tinggal di alamat yang tertera dalam DTKS dan keberadaannya tidak diketahui, maka dia tidak bisa mendapatkan Bansos Atensi Yatim Piatu. Yang keempat, KPM sudah menikah. Meskipun usianya masih di bawah 18 tahun, jika sudah menikah tidak akan bisa mendapatkan bantuan Atensi Yapi Rp1,2 juta. Yang kelima, ayah atau ibu dari penerima manfaat telah menikah lagi. Nah, apabila orang tua KPM sudah menikah lagi, maka Bansos tidak bisa dibayar karena statusnya tidak lagi dianggap sebagai anak yatim atau piatu. Jadi teman-teman, terdapat 5 kategori KPM yang tidak bisa mendapatkan Bansos Atensi Yatim Piatu sebesar Rp1,2 juta. Selamat ya bagi para penerima, semoga bantuannya bisa bermanfaat. Baik teman-teman, demikian info kali ini mengenai bantuan yang cair Rp1,2 juta kali ini, yaitu Bansos Yapi. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.